Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif, NIM 20210208. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola pelayanan publik. Nah, sebelum kita melanjut ke mengelola pelayanan publik, sebenarnya pengertian kualitas pelayanan publik apa sih? Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk barang dan jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas pelayanan publik. Nah, mengelola kualitas pelayanan publik. Menurut Digiptono tahun 2012, untuk mengelola kualitas pelayanan publik terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guna membentuk dan memperhatikan lingkungan yang tepat dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkeseimbangan dengan didukung oleh aparat dan pelangganan, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Strategi perusahaan harus merupakan inisiatif dan komponen dan manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dan manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu pendidikan. Semua personel perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan elektif dalam implementasi strategi kualitas. Yang ketiga adalah perencanaan. Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. Yang keempat, review. Proses review merupakan salah satu alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian dan konsisten dan harus menerus untuk mencapai kualitas. Yang kelima, komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dalam demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. Kemudian kesimpulannya adalah mengelola pelayanan publik harus mempunyai pemimpin yang inisiatif dan komitmen untuk meningkatkan kualitas terhadap perusahaan. Kemudian pendidikan semua karyawan personel dalam implementasi strategi kualitas dengan perencanaan proses adalah tujuan untuk mengarahkan mencapai visinya, kemudian mereview agar suatu mekanisme menjamin perhatian konstan untuk mencapai tujuan kualitas, kemudian dilakukan komunikasi terhadap perusahaan dengan karyawan, pelanggan seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, atau masyarakat umum, hingga penghargaan dan pengakuan setiap warga atau karyawan masyarakat. Demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap masyarakat atau karyawan dalam melayaninya. Berikut ini adalah daftar pustaka. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.